wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sidang Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari Jumat ini, hari di mana Allah memuliakan, kita bisa bersama-sama untuk melaksanakan ibadah Jumat berjamaah. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan umatnya hingga akhir zaman. Tidak lupa khatib berwasiat khususnya kepada pribadi khatib dan kepada jamaah, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan takwalah kita bisa beruntung baik dunia maupun akhirat. Sidang Jumat rahimakumullah. Kita masih berada di bulan yang mulia, yakni bulan Zulhijjah, di mana bulan ini mulia, bulan ini istimewa karena di dalamnya Allah syariatkan berhaji, Allah syariatkan berkurban. Sidang Jumat rahimakumullah. Satu minggu ke belakang kita sudah sama lakukan berkurban dan melaksanakan ibadah haji bagi yang berhaji. Maka izinkan khatib untuk mengingatkan kembali bahwa ada yang penting yang perlu kita ilmui, yang dimana akan menjadi amal, yakni esensi dalam berkurban. Kita sudah sama lakukan sebelumnya bagi yang di tanah air untuk menyembelih hewan kurban. Dan mudah-mudahan bagi yang belum, Allah berikan rezeki, Allah berikan kesempatan di tahun depan untuk bisa berkurban. Sidang Jumat rahimakumullah. Terkait berkurban ini banyak sekali ayat yang Allah telah firmankan. Salah satunya adalah dalam firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Di dalam surat Al-Kautsar ayat 2, fashalli li rabbika wanhar, dan dirikanlah salat dan berkurbanlah. Para ulama bersepakat kenapa ibadah salat disandingkan dengan berkurban, karena saking utamanya. Maka izinkan khatib mengingatkan kembali bahwa ada esensi, ada hakikat apa berkurban itu. Sidang Jumat rahimakumullah.
Berkurban adalah menyembelih hewan kurban, di mana pada hakikatnya adalah menyembelih sifat-sifat hewani yang ada pada diri kita sebagai manusia. Kita mungkin sudah tahu bersama di pemberitaan nasional, baik majalah ataupun media sosial, diberitakan bahwa ada seorang oknum anak seorang ulama namun rela untuk mencabuli santriwatinya. Ada juga pemberitaan seorang oknum pejabat yang rela membunuh temannya karena satu dan lain hal. Jadi nyawa sudah menjadi harga murah. Ini ada apa? Dan ketika kita telusuri, KTP-nya Islam, berarti ada yang salah dengan orang tersebut. Apa yang salah? Yang salah adalah dia mengikuti sifat hewaninya. Karena ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya, sifat hewaninya, maka perbuatannya cenderung akan memperturutkan hawa nafsu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha. Ulaika kal anham bal hum adall. Ulaika humul ghafilun. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka memiliki mata tapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka memiliki telinga tapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Sidang Jumat rahimakumullah. Jadi esensi yang pertama dari berkurban adalah bagaimana kita mengupayakan diri untuk menyembelih sifat-sifat hewani kita. Rakus, tamak, mau menang sendiri, egois, dan lain sebagainya. Agar kita menjadi orang-orang yang beruntung, tidak lengah, tidak menjadi orang-orang yang merugi. Maka untuk menyembelih sifat-sifat hewani kita tadi di dalam surat Al-Kautsar di Muqaddimah disebutkan fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat dan berkorbanlah. Ketika seseorang ingin menjadi lebih baik dalam keluarga, di dalam kantor, di dalam karir, maka kuncinya adalah salat. Kenapa salat? Karena salat, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa tanda seseorang yang diterima salatnya, yang khusyuk salatnya adalah ketika dia salat subuh. Ketika salat subuhnya khusyuk, maka dari subuh sampai zuhur tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan selanjutnya ketika salat zuhurnya khusyuk, maka dari salat zuhur dan asar tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan seterusnya sampai Allah menjemput, sampai maut menjemput dan kita bertemu dengan Allah. Sidang Jumat rahimakumullah. Esensi yang berikutnya, yang kedua dari berkurban adalah bentuk syukur kita kepada Allah. Bagaimana setelah kita
melaksanakan berkurban sebelumnya, maka kita berusaha untuk meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa bersyukur, maka Allah akan berikan nikmat, ditambah nikmatnya. Namun ketika kufur, maka ingatlah azab Allah sangat pedih. Dan bentuk syukur kita kepada Allah selain dengan tadi adalah terus mengingat Allah. Fazkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun. Ingatlah kepadaku, maka aku ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku, janganlah kamu ingkar kepadaku. Yang ketiga, esensi berkurban adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan amalan-amalan yang terbaik dan yang tadi disebutkan oleh khatib, yakni fasalli li rabbika wanhar, dirikanlah salat dan berkurbanlah. Sebelumnya kita sudah berkurban dengan menyembelih hewan kurban yang hakikatnya adalah menyembelih hawa nafsu yang ada di dalam diri kita, yaitu nafsu hewani. Maka berikutnya adalah kita berusaha berkurban dari segi apapun yang kita bisa lakukan. Dari harta, sedekahkan harta kita. Dari ilmu, sharingkan ilmu kita agar bermanfaat dari apapun yang kita miliki. Karena kita sudah mengetahui bersama bahwa ketika seseorang meninggal, anak Adam meninggal, terputuslah semua amalannya kecuali 3 hal, yakni ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah, dan doa dari anak yang soleh. Itulah kiranya esensi berkurban yang bisa kita tingkatkan, yang bisa kita amalkan. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Di khutbah yang kedua ini, marilah kita bersama-sama menundukkan hati kita, berdoa kepada Allah agar menjadi orang-orang yang beruntung, menjadi orang-orang yang bisa menegakkan salat, mendirikan salat dalam kehidupan, dan berkurban di jalan Allah sampai ajal menjemput. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik, amin. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat jariyah.